Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bifillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, masih pada potongan ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram wala yajrimannakum, kata Ibnu Abbas, artinya jangan itu menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum atau permusuhan kalian kepada suatu kaum. Ansaddukum anil masjidil haram, dikarenakan mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, yaitu terkait, para ulama sebutkan, ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW dihalangi musyrikin untuk masuk Mekah mau umrah di tahun Hudaybiyah, yang terjadi padanya perjanjian Hudaybiyah. Maka mereka pulang kembali ke Madinah. Al-Muhim, karena kalian tentunya marah kepada musyrikin, kalian jengkel, musuh, karena perbuatan mereka tersebut menghalangi kalian dari Masjidil Haram, kalian gak boleh masuk. Itu semua jangan menjadikan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Jangan menjadikan kalian berbuat zalim yang sama, karena mereka telah menzalimi kalian, menghalangi kalian dari Baitullah. Kebencian kalian, permusuhan kalian kepada mereka karena sebab itu jangan membuat kalian juga bermaksiat kepada Allah, berbuat zalim kepada mereka. Oleh sebab itu, ayat mengajarkan kepada mukminin untuk tetap adil dan tidak udwan. An ta'tadu, jangan sampai kalian tidak melampaui batas dari kebenaran dan perintah yang Allah perintahkan kepada kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai kalian tidak melampaui batas, menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya karena permusuhan dan kebencian kalian kepada suatu kaum. Makanya para ulama salaf sebutkan, ma'amalta man asallaha fika bimithli an tuti' Allah fihi. Muamalah paling baik di sisi Allah, paling dicintai Allah, ketika kamu memuamalai seseorang yang bermaksiat kepada Allah padamu dengan kamu taat kepada Allah padanya. Artinya orang ini bermaksiat kepada Allah dalam muamalah kepadamu, dengan dia berbuat zalim, dengan dia menipu kamu,
Dia bermaksiat kepada Allah padamu, terkait muamalahnya padamu, denganmu. Dia khianat, dia membawa lari uangmu dan yang semisalnya banyak. Yang paling baik kamu balas itu dengan muamalah kamu taati Allah dengannya, padanya. Kamu tidak zalim padanya, dan itu kamu taat kepada Allah. Kamu tidak melampaui batas, kamu tidak maksiat kepadanya. Kamu takut kepada Allah. Kalau menyalahi syariatnya, bahkan kepada orang yang telah bermaksiat kepada Allah dalam muamalah denganmu, maka balas dengan ketaatan kepada Allah. Artinya kemaksiatan orang dan kejahatan kezalimannya padamu tidak membuat kamu boleh melakukan kejahatan serupa padanya. Tidak menjadikan kamu boleh menzalimi dia. Itu makna yang Rasulullah sebutkan, adil amanata ila man itamanak wala takhun man khanak. Tunaikan amanat itu kepada yang memiliki, dan jangan kamu khianati orang yang bahkan berkhianat padamu. Khianat dia, maksiat kepada Allah. Kamu tidak berkhianat kepada dia, ketaatanmu kepada Allah. Khianat dia tidak menjadikan kamu pun boleh membalas khianat kepadanya. La takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang bahkan kalaupun telah berkhianat padamu. Dan secara umum, la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah dalam muamalahnya, berbuat zalim dan melampaui batas, kebencianmu kepada mereka, permusuhanmu kepada mereka tidak menjadikan kamu boleh melakukan semaumu. Bahkan kalaupun itu kufar sekalipun. Kalaupun itu kufar, orang-orang kafir, musyrikin, yang kita diperintah untuk membenci mereka, memusuhi mereka, tapi tidak berarti kemudian boleh kita berbuat semaunya, merampas, mengambil, menipu uang mereka. Tidak. Jangan kalian pula menyalahi syariat Allah. Begitu pula dalam muamalah kepada keumuman manusia, keumuman orang muslim dengan muslim. Kamu mungkin boleh benci dengan seseorang, musuh dengan seorang karena sikap dan perbuatannya, karena perilakunya dan kejahatannya kepadamu. Tetapi seorang mukmin selalu ingat, itu tidak menjadikan dia boleh melakukan semaunya untuk melampiaskan dendamnya dan sakit hatinya kepada orang tersebut. Ini yang Allah ingatkan di dalam ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah perintahkan hambanya untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Saling mengamalkan perintah Allah, saling mengingatkan dan saling membantu. Ayat ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia seperti melakukan kebaikan itu, pahalanya sama. Karena orang yang mengamalkannya tahu
bisa mengamalkan dari kamu yang menunjukkan dan mengajarinya. Albir di dalam ayat berarti segala perintah kebaikan. Segala perintah kebaikan, perintah-perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Dalam menjalankan perintah-perintah itu, dalam menjalankan sunnah Rasul-Nya, saling bantulah kalian, saling ta'awun, saling mengingatkan, saling berwasiat. At-taqwa seluruh larangan, al-manhiyat, kullu ma nahallahu an, segala yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul-Nya. Maka berta'awunlah pula, saling membantu, saling mengingatkan untuk meninggalkan dan menjauhi yang dilarang Allah dan dilarang Rasul-Nya. Sebagian dari ahlul ilm menyebutkan digabungkan dua lafaz ini karena kalau itu albir lebih ke arah ridha manusia. Ya, tentunya itu ridha Allah, tetapi ada hubungannya dengan orang. Bir, kebaikan, bakti, ihsan, membantu orang, memberi dan lain sebagainya. Kebaikan dan baktimu ke orang lain, itu albir. Sehingga ujung-ujungnya membuat orang ridha kepadamu, senang kepadamu. Itu albir. At-taqwa lebih kepada ridha Allah. Kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa dan yang lain-lainnya. Meninggalkan yang diharamkan, dilarang Allah, membuat Allah ridha kepadamu. Maka dua ini berarti dengannya si muslim beramal, dengannya dia diridhai Allah, beramal kebaikan, walaupun itu bukan tujuan dia, tetapi membuat orang ridha kepada dia. Dan yang mendapatkan keduanya berarti telah bahagia dan sempurna kenikmatannya di dunia dan akhirat. Dia diridhai Allah, dia pula diridhai, disenangi oleh orang lain, oleh saudara-saudaranya. Fatammat sa'adatuhu, sempurna kebahagiaan dia di dunianya dan akhiratnya. Kata Ibnu Khuwaizmindad rahimahullah dari fuqaha Malikiyah, itu umum perintah ta'awun 'alal birri wat taqwa, mencakup segala aspek dan kemampuan atau yang bisa diberikan oleh orang. Ta'awun, kalau itu seorang alim, maka ta'awunnya dengan mengajarkan ilmunya kepada yang jahil. Ta'awun yang kaya, berkecukupan, dengan bersedekah, membantu, memberi kepada yang fakir miskin. Yang kuat atau pemberani, berta'awun dengan berperang, berjihad fisabilillah, membela saudaranya. Demikian yang lain-lainnya, masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Berta'awun 'alal bir wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian berta'awun, jangan saling bantu dalam perkara dosa dan permusuhan, kezaliman kepada orang lain,
dosa, menyalahi syariat Allah dan tuntunan Rasulnya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Demikian Allah memerintah mereka untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Allah larang mereka dari perbuatan dosa, kedzaliman kepada orang, melampaui batasnya hak orang lain. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah keras hukumannya. Ini ancaman dari Allah bagi siapapun yang melanggar semua itu, meninggalkan perintahnya, meninggalkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, justru dia berta'awun pada dosa dan kezaliman, melakukan yang dilarang oleh Allah. Allah ancam bahwa Allah sangatlah keras iqab dan hukumannya. Nasallallahu alaihi. Kemudian Allah sebutkan di ayat ketiga, Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan faman ittara fi makhmasah ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, demikian pula yang disembelih untuk selain Allah dan yang lain-lainnya. Akan kita lihat satu persatu. Al-maitah, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Al-maitah disebutkan definisinya oleh fuqaha, kullu ma mata hatfa'an fihi, setiap binatang yang mati dengan sendirinya, artinya tidak melalui zakat syar'iyyah, tidak melalui campur tangan manusia, tidak disembelih, tidak dinahr, mati begitu, entah itu jatuh, tabrak, mati sendiri karena sakit, wa ila apa, walhasil mati sendirinya, hatfa'an fihi, maka itu maitah, bangkai. Dengan cara apapun dia mati, masuk air, jatuh dari atas, ditanduk dan sebagainya, diperinci oleh Allah, kecekik dan yang lain sebagainya, walhasil tidak melalui proses tazkiyah syar'iyyah, tidak ditazkiyah, tidak melalui sesembelihan atau nahr secara syar'i. Waddam, demikian pula darah. Darah yang dimaksud ayat tersebutkan dalam ayat lain, audaman masfuha, darah yang mengalir dari binatangnya. Disebutkan demikian karena tidak semua darah haram. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, uhillat lana maitatani wad daman,
dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Ketika 2 darah, Rasulullah SAW sebutkan, wa amad daman fakabidun wattihal. Adapun 2 darah adalah hati dan limpa, karena keduanya darah yang sudah membeku atau apa istilahnya, proses alam yang Allah jadikan begitu. Jadi hati dalam tubuh binatang itu, limpa pun demikian, dia darah, kumpulan darah, tapi halal. Yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Ini ketika dia disembelih atau keluar darahnya mengalir keluar. Nah, ini yang kemudian kalau ditada, diproses, diolah jadi makanan haram, karena dia darah yang mengalir. Begitu pula maitatan, fasamakun wal jarad, ataupun 2 bangkai yang dihalalkan untuk kita adalah ikan dan belalang. Dia binatang juga, tapi bangkainya dihalalkan. Bangkai dengan artian tadi, mata hatfa'an fihi, mati dengan sendirinya, tidak disembelih. Kamu dapati ikan mati begitu di daratan, di tepi pantai misalnya, atau belalang mati begitu, halal. 2 ini dihalalkan, pengecualian dari keumuman bangkai, walaupun keduanya juga bangkai, tapi dihalalkan oleh syariat. Selain itu, setiap yang mati dengan sendirinya tanpa sembelihan, maka itu maitah dan diharamkan di dalam syariat. Begitu pula darah selain limpa dan hati. Walahmul khinzir, lahmul khinzir, daging babi. Umum, walaupun lafadznya lahm, tetapi mencakup seluruh bagiannya, seluruh bagian babi diharamkan atas kalian, termasuk lemaknya, gajinya, agar orang tidak berkata misalnya, yang diharamkan kan lahmul khinzir, lahmnya, dagingnya merah. Adapun ini lemaknya putih, nggak termasuk di dalam ayat, tidak demikian. Tetapi disebutkan ini mencakup seluruhnya. Bahkan walaupun itu dilemahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian ulama dalam hal ini Zahiriyah menyebutkan sampai begitu nyatanya bahwa seluruh bagian babi itu haram, padahal Allah sebutkan sekian banyak yang diharamkan, bangkai, darah, daging babi yang disembelih selain Allah, yang tercekik, yang ini dimakan binatang buas, yang disembelih di berhala dan lain sebagainya. Setelah ini semua diharamkan oleh Allah, disebutkan fa innahu rijsun, fa innahu rijsun. Dhamir menurut Zahiriyah fa innahu kembalinya hanya kepada lahmul khinzir, kepada khinzir, untuk menegaskan bahwa yang diharamkan itu semuanya najis, tidak hanya dagingnya saja. Artinya tidak daging yang dimaksud daging merahnya, agar orang tadi tidak berdalil dengan ayat ini, ususnya halal misalnya, anduknya, jeroannya misalnya halal babi, karena yang diharamkan hanya lahmnya, tidak. Tetapi ayat mencakup semuanya. Makanya di dalam hadis di Muslim Rasulullah sebutkan, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir au dami.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermain dadu, judi, maka dia seperti meletakkan atau memasukkan tangannya di daging babi atau di darahnya, darah babi. Ini tentunya tanfir, tahdzir, untuk membuat seorang muslim takut dan risih. Bagaimana dia diancam seperti itu, seakan meletakkan tangannya di daging babi atau darahnya. Artinya pendalilannya dari hadis ini, meletakkan saja, menyentuh daging babi atau darahnya sudah ditahdzir, sudah ditanfir. Orang sudah dijadikan risih dan untuk dia takut dan menjauh, nggak mau dengan itu. Itu baru masalah menyentuh. Bagaimana untuk dia konsumsi? Tentunya itu jauh lebih tercela, jauh lebih seorang muslim akan lebih risih lagi, lebih nggak mau lagi. Menyentuh saja sudah dicela sedemikian rupa. Maka ini umum semua bagian babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Begitu pula setiap yang disembelih untuk selain Allah. Yani untuk yang disembah dan dituhankan selain Allah, disebut selain nama Allah padanya ketika disembelih, wal'iyadzu billah, diharamkan. Wal munkhaniqah, al munkhaniqah allati tamutu khanqan, yang mati tercekik, nggak bisa napas sampai dia mati, itu munkhaniqah. Tertahan nafasnya karena sesuatu, mencakup dengan kesengajaan Bani Adam ataupun tanpa campur tangan Bani Adam. Dengan campur tangan Bani Adam, kata ada kalau masyarakat jahiliyah dulu, ya mereka lakukan, dicekik itu kambing, ditekek begitu sampai mati, baru kemudian mereka makan, naudzubillah. Atau cara-cara yang lain, mungkin di tali atau di apa, digantung, cekik. Intinya munkhaniqah dari khanq, ditahan nafasnya sehingga dia nggak bisa nafas sampai mati, munkhaniqah. Atau itu proses alami, dalam artian nggak ada yang merekayasa, dia mati dengan sendirinya. Misalnya kambing, kamu ikat di tempatnya, dia muter-muter atau apa sampai akhirnya keikat lehernya sampai mati. Nggak ada yang melakukan itu pada dia sendiri karena umek dan munyar-munyar ke sana kemari, walhasil sampai dia terikat atau terjepit di antara dua kayu atau apa, walhasil intinya dia sampai nggak bisa nafas sampai pada akhirnya mati. Munkhaniqah, haram, tidak boleh dimakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas makna dengan itu. Wal mauqudah, yang kedua al mauqudah. Al mauqudah adalah binatang yang dihantam atau dilempar dengan benda berat sampai dia mati. Baik itu dilempar batu atau mungkin dikepruk kepalanya dengan besi atau dipukul pakai kayu atau semisalnya. Mauqudah, segala bentuk pembantaian, pembunuhan kepada binatang itu bukan dengan cara zakat syar'iyyah, bukan dengan cara penyembelihan yang
syar'i. Makanya Rasulullah sebutkan tentang zakat, karena cara orang membunuh binatang banyak. Ini masa jahiliyah begini, munkhaniqah, ada yang dicekik, ada yang dipukuli kepalanya, lempari batu. Rasulullah sebutkan kullu ma anharad dam, setiap yang mengalirkan darah makan. Setiap yang mengalirkan darah. Karena dengan itu sudah keluar dari ini semua. Disembelih, mengalirkan darah, darahnya keluar, halal. Ini tidak ada darah keluarnya. Kepalanya dipukul, darahnya tetap di dalam. Nah, ini al-mauquzah. Di Sahih Muslim dari Adi bin Hatim, qultu ya Rasulullah, inni armi bil mi'rad as-sayd fa usibu. Faqala idza ramaita bil mi'rad fa kharaqa faqulhu wa in asabahu bi'irdihi wa in asabahu bi'aradihi fala ta'kulhu fa innahu wakid mauqud. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, aku suka berburu. Kadang aku berburu dengan tombak atau panah. Aku arahkan ke buruan, binatang buruanku, dan kena, fausi. Artinya bagaimana hukumnya? Rasulullah sebutkan, idza ramaita bil mi'rad, jika kamu melempar senjatamu ke binatang buruanmu, fa kharaqa, dan itu merobek binatang itu, dalam artian kalau itu tombak atau anak panah, ujungnya kan lancip ya, besi. Kharaqa itu merobek, menembus, jeruk, kena, keluar darahnya, makan, Rasul sebutkan. Karena yang kena adalah bagian runcingnya ini, kena di perutnya kah atau di lehernya, zuk, masuk sampai merobek, keluar darahnya, makan, itu halal bagimu. Rasulullah katakan, wa in asabahu bi'aradihi fala ta'kulhu, tapi jika kena tumpulnya, bagian yang tumpul, jangan kamu makan, karena itu mauquzah. Atau Rasul sebutkan wakid, sama, fa'il bimakna maf'ul, wakid maknanya mauquzah, seperti ayat. Nah, ini misalnya dia lempar tombaknya, mungkin karena meleset atau apa, kelinci misalnya, dan tombak ini berat, ya, luput, nggak kena bagian lancipnya, kena apanya ini? Tangkainya tombak ini, kayu jati misalnya, kayu sono, wailah besi mungkin, kena kehantam itu kepalanya kelinci, ceplak, mati kelincinya. Atau misalnya rusa atau apa, hasil buruan, burung mungkin, mati bukan karena kena tusukannya yang tajam, bukan mengalirkan darah, tapi kena pukulan tumpulnya ini, karena kena tongkatnya, kena ininya, dan mati. Rasul bilang jangan kamu makan, karena itu termasuk mauquzah. Ini yang maksud di dalam ayat, mauquzah, sesuatu yang mati dengan pukulan. Kalau di masyarakat jahiliyah dulu begitu tadi, dipukul batu kepalanya, atau dipukuli kayu sampai mati, dikeprui begitu, nggak ada darahnya yang keluar. Walhasil semacam itu pula dalam perburuan. Kata, kalaupun itu tombak atau panah atau yang semisalnya, intinya kena bagian yang tumpul
artinya bagian beratnya. Dia mati bukan karena pukulan tajam dari senjatamu, merobek, Rasul sebutkan berdarah, layaknya itu senjata, tetapi karena kehantam tadi, mungkin pas daerah tertentu yang sangat rawan sehingga dia mati. Itu haram, tidak boleh dimakan. Kata Ibnu Abdul Bar, perselisihan ulama semenjak dahulu, kalau orang itu berburu dengan bunduk, dengan batu dilempar, atau serupa dengan itu ketepel, atau benda tumpulnya tadi, mi'rad, itu benda tumpulnya, bukan yang tajamnya tapi tongkatnya misalnya, itu yang mengenai. Sebagian dari para ulama diriwayatkan ini dari Abdullah bin Umar, dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Tsauri dan Imam Syafi'i, mengatakan itu tidak boleh, tidak halal, kecuali kalau dia sempat tazkiyah. Jadi dia ketepel misalnya, atau lemparan apa batu, kena, dan binatang ini masih kejat-kejat, masih hidup, kamu sembelih, maka halal, boleh. Karena dia mati dengan sesembelihanmu, bukan dengan pukulan tadi. Tetapi fuqaha lain, dalam hal ini Imam Auza'i dan fuqaha Syamiyun, mengatakan semua itu dihalalkan, baik merobek, mengalirkan darah ataupun tidak. Disebutkan ini dari Abu Darda, juga Fadalah ibn Ubaid dan Abdullah ibn Umar, juga Makhul Asyami, mereka dari Syam. Itu buruan yang dengan mi'rad, dengan bagian tumpulnya. Begitu kata Ibn Abdullah, diriwayatkan dari Auza'i, Abdullah bin Umar. Padahal yang ma'ruf dari Ibnu Umar pendapat pertama, bahwa beliau mengatakan tidak boleh, kecuali kalau sempat disembelih. Dan hujjah dalam hal ini hadis Rasul SAW di Sahih Muslim tadi, dan itu yang kita pegangi, kata Ibn Abdul Bar, bahwa Rasulullah sebutkan, ma asaba bi'aradihi fala ta'kulhu fa innama huwa wakiz. Kalau dia mati karena tumpulan tadi kena, maka jangan kamu makan, karena itu wakiz, mauqudzah, diharamkan. Dari sini pula para fuqaha berselisih juga terkait anjing berburu. Kita tahu anjing berburu halal buruannya, tetapi yang mereka permasalahkan kalau anjing itu berburu layaknya anjing berburu. Anjing berburu dengan taringnya, yang celap itu, terjang itu rusa misalnya, atau binatang buruannya, kemudian dia gigit, kemudian dia seret ke tuannya. Nah, al-muhim, kalau seperti itu nggak ada permasalahan. Yang jadi perselisihan kalau binatang ini mati buruan karena ketabrak si anjing. Subhanallah, anjingnya lari kencang misalnya, ini arahnya kemana, ini arahnya kemana, misalnya tabrakan. Si anjing besar, badannya berat, entah itu Doberman kah atau Bulldog, walhasil ketabrak, tabrakan, mati. Binatang buruan ini mati si rusanya misalnya. Diperselisihkan oleh para ulama, ini dikhawatirkan masuk kepada mauqudzah, serupa dengan mauqudzah. Dia mati bukan karena buruan si anjing, tapi kena benda tumpulnya, kena badannya, kena hantaman berat dari tubuh bodi si anjing ini yang besar misalnya. Mati, serupa dengan dilempar batu,
serupa dengan dipukul kayu, seperti yang Rasul sebutkan, bi'arodihi. Arod itu segala yang semula tidak membunuh, atau semula bukan suatu yang tajam untuk melukai dan membunuh buruan. Begitu pula ini sekarang, ketabrak si anjing, mati. Maka diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan lah halal selama itu binatang buruan yang terlatih. Artinya anjing ini ma'ruf, anjing terlatih. Baik itu dia buru dengan terkamannya, dengan taringnya, atau mungkin ketabrak dengan bodinya, adu body sehingga mati, halal. Walhasil itu perselisihan ulama untuk kita lebih memahami makna al-mauquzah, segala yang terpukul atau terhantam sesuatu yang karenanya kemudian dia mati, jangan kamu makan. Wal mutaraddiyah, serupa dengan itu kalau ditabrak mobil, mungkin si pemburu pakai jeep atau apa di tengah hutan yang ngejar rusanya, malah hasil, atau pakai trail misalnya, kena tabrak dayer, mati rusanya. Mati bukan karena kena tombak, bukan kena panah, bukan kena apa, tapi kena hantaman ini, kena bodinya mobil, kena motor, mati. Haram, mauquzah, termasuk dari al-mauquzah. Wal mutaraddiyah, al-mutaraddiyah adalah binatang yang jatuh dari ketinggian sampai ke bawah sampai dia mati. Jatuh dari ketinggian kemudian dia mati. Baik itu dari atas gunung atau bukit dan yang semisalnya, gelundung atau jatuh plek sampai mati, haram, mutaraddiyah. Atau itu dari ketinggian ke bawah, dalam artian misalnya itu dia di tepi sumur, masuk ke sumur, mati, maka itu haram. Mutaraddiyah dari lafaz kata bakunya ar-roda. Ar-roda, tarodda, ya tarodda, fahuwa mutaraddin, mutaraddiyah, yang artinya semula adalah kebinasaan. Ar-roda halak, kebinasaan. Maka dengan ini al-mutaraddiyah mencakup segala yang binasa, segala binatang yang binasa, jatuh dari atas ke bawah, baik itu dijatuhkan atau jatuh sendiri. Baik dijatuhkan atau itu jatuh dengan sendirinya. Oleh sebab itu, ketika bertentangan antara yang mubih dengan yang hadir, para fuqaha sebutkan quddimal hadir. Hadir pakai dhad bukan dot. Dot ukhtuta. Hadir artinya yang melarang. Satu hadis mubih, memubahkan. Satu hadir, melarang dan bertemu. Misalnya berburu dengan benda tajam tadi, panah misalnya, hukumnya apa? Halal. Mutaraddiyah
binatang yang jatuh dari ketinggian hukumnya haram. Sekarang kamu berburu, ada kambing gunung yang biasa tinggal di gunung, di atas sana. Kamu panah dari bawah, jeret, kena blek, kena lehernya, jatuh kambingnya, plak. Kamu datangi, mati. Ini mati karena apa? Karena buruanmu panah, itu halal, atau karena dia jatuh, itu mutaraddiyah, haram. Ketika bertemu semacam ini, antara yang satu menghalalkan, satu mengharamkan, memubahkan, maka didepankan yang mengharamkan. Maka ini nggak boleh, termasuk mutaraddiyah. Khawatir ini termasuk bangkai yang diharamkan oleh Allah. Dalam keadaan kamu nggak tahu kambing ini matinya karena apa. Bisa memang mati kena panahmu, sudah mati di atas sana. Bisa jadi, wallahu a'lam. Tetapi bisa pula karena jatuh. Karena dia jatuh dari ketinggian, mati akhirnya. Sementara kamu nggak bisa memastikan. Makanya dikedepankan yang melarang, sehingga yang semacam kasus ini menjadi mutaraddiyah, haram. Makanya di dalam hadis Rasulullah sebutkan, idza wajadtahu ghariqan fil ma' fala ta'kulhu fa innaka la tadril ma' qatalahu aw sahmuka, di Sahih Muslim. Kalau kamu memanah burung misalnya, ada burung apa misalnya, yang diburu biasanya apa? Belibis atau kuntul, wailah apa, hasil binatang halal, terbang kamu panau, kena jelek, subhanallah, di situ ada belumbang, ada air, jatuh, plek, mati. Kamu nggak tahu burung ini mati kena panahmu atau dia mati karena tenggelam di air, nggak bisa nafas, mati. Rasulullah sebutkan, hadis di Muslim, jangan kamu makan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena di situ bertemu antara yang melarang dan yang membolehkan, dikedepankan yang melarang. Kamu nggak tahu, Rasul katakan, apakah itu mati karena panahmu atau itu mati karena tenggelam di dalam air. Masyarakat jahiliyah memakan setiap binatang yang mutaraddiyah, jatuh dari ketinggian, dari gunung atau masuk ke air. Mereka makan, mereka anggap itu halal dari kejahilan mereka. Mereka anggap itu bukan bangkai. Yang bangkai itu kata mereka dengan kebodohannya, kalau mati karena sakit saja itu baru maitah. Diketahui ya nih, kambing atau onta sakit berhari-hari sampai jatuh mati, nah ini maitah. Selain itu bukan maitah kata mereka, dan itu kebodohan mereka. Makanya syariat membatasi tazkiyah, penyembelihan itu dengan sifat dan cara yang khusus yang disebutkan oleh syariat, dengan cara yang khusus, betul-betul hanya dengan cara syariat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang selain itu diharamkan, walaupun gambarannya seperti zakat syariah, seperti penyembelihan syar'i. Misalnya, contohnya, para ulama sebutkan tadi al-munkhaniqah. Pada yang pertama tadi, al-munkhaniqah yang tercekik. Rasulullah menghalalkan segala yang disembelih, mengalirkan darah, kecuali itu tulang dan gigi. Kecuali kalau itu tulang dan gigi. Artinya tidak boleh. Alat digunakan untuk penyembelihan pun khusus, syariat yang tentukan. Dua ini nggak boleh dipakai. Menyembelih dengan gigi
entah gigi apa, mungkin giginya singa atau gigi apa, dipakai di masa jahiliyah untuk membunuh binatang, dikorekkan begitu. Begitu pula tulang, ini tulang ditajamkan begitu, diasah atau di awal hasil dari tulang-tulang tertentu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa fuqaha sebutkan selain itu tentunya segalanya adalah itu larangan Rasulullah SAW, wajib untuk ditaati, haram untuk dimakan binatang yang dibunuh dengan tulang atau dengan gigi. Walaupun tampaknya penyembelihan syar'i, disembelih layaknya muslim menyembelih, tapi pisaunya adalah tulang, haram, tidak boleh dimakan. Para ulama sebutkan dikhawatirkan itu termasuk dari munkhaniqah, termasuk dari pencekian dengan tulang, terlebih kalau itu dengan gigi, sehingga tertancap di situ di saluran nafasnya atau pembuluh darahnya sampai kemudian binatang ini mati. Makanya penyembelihan murni cara yang khusus dengan alat yang khusus pula yang hanya syariat yang mengatur. Dan itu akan lebih jelas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala wa faqallahu jami'an ma yuhibbu wa yarda. Walhamdulillah.